Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 9A dan 9B, hari ini kita akan melanjutkan materi fikih pada bab yang kedua. Bab yang pertama kemarin kita sudah selesai dan tugasnya jangan lupa tetap dikerjakan. Kemudian untuk kali ini kita akan melanjutkan pada bab yang kedua tentang pengurusan jenazah, ya, pengurusan jenazah. Yang pertama silahkan dibuka modulnya halaman 64. Tolong diperhatikan biar kalian paham. Nomor 64 sudah dibuka modulnya, disiapkan. Memandikan jenazah, ya. Hukum mengurus jenazah itu adalah fardu kifayah. Jadi ketika sudah ada sebagian orang yang melakukan, berarti gugurlah kewajiban bagi yang lain. Tetapi apabila satu desa misalkan tidak ada yang mengurus jenazah tersebut, maka orang yang ada di desa tersebut, satu kampung akan berdosa karena tidak ada satu orang pun yang melakukan dalam mengurus jenazah. Itu ya, itu untuk hukumnya jadi fardu kifayah. Memandikan jenazah, ya, atau membersihkan, jenazah, memandikan jenazah itu pengertiannya dulu kita pahami pengertian dulu. Memandikan jenazah adalah membersihkan dan mensucikan tubuh mayit dari segala kotoran dan najis yang melekat di badannya, itu memandikan. Jadi membersihkan seluruh kotoran yang ada di badannya agar menjadi suci, bersih, ya. Itu yang dimaksud dengan memandikan. Jika mayitnya laki-laki, ya, maka yang memandikan harus laki-laki. Jika mayitnya perempuan, maka yang memandikan harus perempuan, kecuali mahramnya, keluarganya. Kalau ada keluarganya, yang lebih utama memandikan adalah keluarganya, ya. Jadi itu lebih utama. Kalau misalkan tidak ada, atau misalkan karena tidak kuat, ya, jadi takutnya nanti terjadi sesuatu, pingsan dan lain sebagainya, boleh dilakukan oleh orang lain. Jadi lebih utamanya dilakukan oleh mahramnya. Di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika memandikan jenazah. Yang pertama tentunya jenazah itu harus orang muslim. Jadi yang memandikan harus orang muslim, jenazah muslim. Kemudian yang kedua badannya, ya, jadi anggota badannya masih ada, ya, maksudnya masih utuh, ya, masih utuh, tidak ada sesuatu yang luka yang parah. Jadi ya, yang pertama itu ada badannya. Kemudian keadaan jasadnya masih utuh, ini sama, ya, belum rusak atau kematiannya sudah lama, sudah hancur, ya, tidak boleh itu, ya, jadi harus utuh. Kemudian yang keempat, jenazah itu bukan mati syahid, ya. Jadi kalau jenazah yang mati syahid itu boleh tidak dimandikan sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini bisa dilihat, la tughassiluhum fa in kulla jurhin au kulla damin yafuhu miskan yaumal qiyamah. Jangan engkau memandikan mereka karena setiap luka atau setiap darah yang menetes atau berbau wangi kelak di hari akan berbau wangi kelak di hari kiamat. Ini dasar hukumnya, bahwa ketika orang yang meninggal syahid, ya, mati syahid, maka dia boleh tidak dimandikan, ya. Begitu juga dengan kasus sekarang dengan adanya wabah, ya, yang sedang melanda. Ulama mengatakan orang yang terkena wabah bisa digolongkan ke dalam orang yang meninggal syahid dan boleh tidak dimandikan dengan beberapa ketentuan, ya, seperti itu untuk dasar memandikan jenazah. Kemudian langkah-langkah memandikan jenazah sesuai dengan syariat Islam di sini diperhatikan. Yang pertama, menyediakan air yang suci dan mensucikan, tentunya disediakan airnya, ya. Kemudian peralatan-peralatannya disediakan, handuk, wangi-wangian, sabun, ya, kapur barus, biasanya untuk orang yang meninggal, ya, sarung tangan, peralatan untuk memandikan disiapkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, ruangan untuk memandikan jenazah. Ini biasanya sudah disiapkan, ada semacam kain, ya, keber kain
tempat khusus untuk memandikan, ditutup sekelilingnya agar tidak terlihat. Ya, kemudian jenazah dibaringkan di tempat yang agak tinggi, disiapkan tempat yang agak tinggi, bersih, ya. Kemudian diselimuti dengan kain agar untuk menutup aurat, ya. Kemudian yang keempat, setelah semuanya tersedia, jenazah diletakkan di tempat yang tertutup dan tinggi seperti dipan atau balai-balai tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi ketika tempatnya sudah disediakan tertutup, semua jenazah disiapkan di tempat yang lebih tinggi, diselimuti, ya. Kemudian selanjutnya jenazah diberi pakaian basah, ya, untuk menutup. Ketika nanti disiram tetap memakai pakaian ada sarung atau kain, ya, untuk menutup. Memasang kain sarung tangan bagi yang memandikan, ya, yang memandikan harus memakai sarung tangan. Kemudian disiram dengan air yang dingin kalau bisa, kalau memang memerlukan air hangat tidak apa-apa agar mudah menghilangkan kotoran. Selama membersihkan badannya, air seharusnya terus mengalir, ya, dimulai dari lambung kanan. Ya, jadi dimulai dari lambung kanan, kemudian lambung kiri, terus sampai ujung kaki, berjalan dari atas, ya, disiram merata ke seluruh badan. Kemudian setelah basah semua, diusapkan sabun di situ, ya, digosok-gosok dengan hati-hati, jangan terlalu keras. Kemudian setelah semua badan dikasih sabun, disiram kembali dengan air yang bersih. Kemudian rambut, ya, bagian rambut itu harus disela-sela, ya, jadi tangannya harus masuk ke bagian rambut, disela-sela semua, ya, disiram agar bersih sampai betul-betul bersih. Disiram lagi, kemudian diratakan lagi air mulai dari kepala sampai ke kaki, ya, sedikitnya 3 kali atau 5 kali, ya, kalau memang perlu 5 kali biar lebih bersih. Kemudian pada siraman terakhir dengan air yang bersih yang telah dicampur dengan wangi-wangian atau kapur barus biasanya, ya. Setelah semuanya selesai, diakhiri dengan siraman dengan menggunakan air wangi-wangian. Setelah semua badan dianggap bersih, yang terakhir adalah mayit diwudukan dengan rukun dan sunah-sunah wudu, ya. Niatnya nawaitul wudu'a ala hadzal mayyiti, ya, fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Kemudian setelah diwudukan, apa-apa yang jatuh, ya, misalkan tadi ketika keramas rambutnya ada yang jatuh, bagian-bagian apa yang jatuh diambil, ya, seperti misalkan rambut disimpan, diletakkan di dalam kafan. Jadi jangan sampai tercecer, ya. Jadi dibersihkan, dimasukkan ke dalam air kafan tadi. Setelah semua selesai, ya, setelah semua selesai, kemudian jenazah siap untuk dikafani, ya. Adapun jenazah yang tidak mungkin dimandikan karena tadi terbakar, ya, ataupun karena kecelakaan yang tidak memungkinkan untuk dimandikan, maka dengan cara ditayamumi, ya. Jadi sebelum disolati harus ditayamumi. Di sini tata caranya yang pertama ketika tayamum, ya, ketika tayamum bagi mayit yang pertama tangan, ya, kedua tangan ditempelkan ke dinding, ya, atau tanah debu yang bersih, kemudian diusapkan sama seperti kalian tayamum, kemudian diusapkan ke wajah dan tangan mayit tersebut, ya. Jika mayitnya laki-laki, ya berarti yang memang tayamumi harus laki-laki, jika perempuan juga harus perempuan. Kalau misalkan di sini disebutkan misalkan saking tidak ada orangnya, yang meninggal perempuan, kok di sekelilingnya tidak ada satu orang pun yang perempuan, maka boleh laki-laki tetapi memakai sarung tangan agar tidak membatalkan wudhu, gitu, ya. Itu untuk ketentuan memandikan jenazah dengan beberapa tata caranya, perlu kalian pahami, ya. Jadi nanti setelah ini kalian harus memindah ke buku tulis, dibaca lagi, dipahami lagi beberapa tadi langkah-langkahnya, ya, langkah-langkah dalam memandikan mayit agar kalian paham. Itu saja pada pertemuan kali ini. Marilah kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.